of 3 series Morph Impact melawan dari tim Frog di map Essence. Skor sementara adalah 1-1. Ini dia, good luck Evan and enjoy the game. Ya, yuk teman-teman semua yang mau mendukung tim kesayangannya yaitu tim Frog dan juga Morph yang sedang bertanding, dikasih semangat dulu yuk di kolom komentar, disupport supaya bisa dapat mental boostingan juga, ya kan? Tentunya pasti bakal disampaikan sama admin sosmed dari tim-tim tersebut. But let's back to the game, dimana Aizen dengan penggunaan KO, gue personally suka banget penggunaan KO di sini, bisa dimaksimalin, bisa dioptimalin juga. Tapi lagi-lagi adanya bridge juga sama perihalnya dengan KO yang dipakai oleh Morph Impact. Tapi ya kita langsung aja melihat strat apa, gameplay seperti apa yang akan dibangun dari masing-masing tim. 0 poinnya tadi kena karena Mikasa langsung ke suppressed. Dan tentunya tidak bergeming, masih menunggu di area yang sama, one way smoke tadi. Jadi di cancel, bahkan di area mid sudah diisi 4 player dari tim Morph Impact. Ada sebuah rotasi yang dilakukan dari side A menuju ke side B, tapi di area mid Elgato udah expect satu orang adanya, yaitu seorang Ney di area mid, tapi belum dapetin damage sedikit pun. Fault line yang connect. Ini dia penggunaan bridge sangat impactful untuk mendelay push yang dilakukan, dan Turret juga dapetin informasi saat udah komit di area mid, ini stackingnya gak bagus banget dan ada presence juga yang terdeteksi, tapi hanyalah seorang bridge saja, seorang diri. Side B tentunya sudah digandrungi berbagai utility yang dimiliki oleh Killjoy. Free stats cari informasi di area garden, gak dapet info, 1 headshot, apakah 2 headshot dari Mikasa? Oke, ternyata 2 kill didapatkan oleh seorang Mikasa. Nice, seorang diri di area mid menarik mundur lagi, jadi temponya sedikit lebih lambat lagi, Dave. Yes, betul. Sekarang adanya pola permainan dua arah sepertinya yang coba dimainkan oleh Morph, lebih tepatnya Morph Impact, dan sekarang ada pertukaran kill memang, dan Mikasa berhasil juga mendapatkan sebuah kill. Tersisa Ney seorang diri, 1v3 situation menggunakan sebuah ghost. Akankah bisa untuk mendapatkan quest? Namun sepertinya tidak, akan langsung ditutup oleh Womgret, menjadikan angka pistol round jatuh ke tangan tim Frog. Dan ini benar-benar jadi luar biasa dalam artian pemain-pemain dari tim Frog bisa membaca Morph Impact dengan baik. Mereka coba untuk punish atau coba untuk execute. Tadi Morph Impact dia sempat coba untuk main dari arah A short, tapi Mikasa dengan kesiapannya juga dan ada follow up Gravity Well yang bagus, sehingga membuat pemain-pemain dari Morph Impact terdelay dan termakan banyak waktu. Sekarang satu angka sudah didapatkan, anti eco akan dimainkan, Nona Berlian. Anti eco akan dimainkan, apakah menjadi SOP atau Morph mendapatkan merit boostingnya? Di sini ada turret yang dapetin informasi juga. Gravity Well-nya baik sekali ditarik begitu saja dan dapetin headshot untuk seorang AM, dan menarik diri terlebih dahulu untuk Morph Impact. Akan bermain sedikit agresif dari Nine di bagian atas, tapi ternyata belum bisa dapetin killnya. Mikasa berhasil di take down oleh HNF, namun dari frag yang terjadi dari kill feednya, threat kill terus terjadi. Namun tersisa 2 player dari Morph Impact, 2 lawan 4 akan sangat sulit tentunya, apalagi dengan bermodalkan klasik dan juga Sheriff saja. The kill Gallo HP akan menutup karena Trastara juga sudah dibuka. Yap, Nebula blocking vision. Ada fault line yang ready banget untuk dikeluarkan. Begitu dapat informasi dan yap, itu dia keluar. Di saat infonya mereka masuk ke arah side A, langsung dikeluarkan fault line-nya, bahkan dikeluarkan Nebula juga. Untuk blocking vision, benar-benar gak ada arah. Tanpa vision yang ada untuk Morph Impact, mereka benar-benar linglung dan tidak beruntung di round yang kedua ini didapatkan oleh tim Frog. Ya, sekali lagi Mikasa dia coba untuk nge-push dari arah A main, dia dapetin kill demi killnya. Memang ada pertukaran kill tadi terjadi, tapi apa daya, Morph Impact dengan arsenal tadi yang seadanya membuat mereka juga agak sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam site. Begitupun dengan tadi permainan yang luar biasa dari Gilga, Star yang dia pop up menjadi beberapa utility. Itu menurut gua Star yang cukup on point, dimana bisa untuk menahan pemain-pemain dari Morph Impact untuk masuk. Dan sekarang round yang ketiga sudah akan kembali dimulai.
sudah dimulai, lebih tepatnya dari sekarang ada aftershock juga yang dibuka, dapetin 1 kill dari Algat. Penggunaan bridge yang sangat optimal. Morph harus cepat-cepat cari tempo permainannya, cari permainan seperti apa yang akan diperlihatkan, dipertontonkan. Karena kalau kayak gini terus bakal bahaya banget. Memang ini masih early untuk merakungkan satu match, tapi lagi-lagi 1 poin itu penting banget, dan AM Setuju. akan bermain di area garden ya, dan akan temponya diperlambat lagi karena menunggu rekan-rekan dari arah belakang untuk melakukan straight push ke arah A. Fragment dilemparkan checking ke arah Heaven, di Hell juga sudah dicek oleh seorang Nai. Tidak adanya player-player dari Team Frog tentunya akan aman untuk melakukan inisiasi planting. Shock Bolt dibalas oleh Shock Bolt dari kedua sofa, dari kedua belah tim. Namun damage-nya juga belum masuk. Jadi ini bakalan alot, dan keputusan dari Team Frog untuk melakukan retake menurut gue adalah keputusan yang cukup tepat. Yes. Dan itu ada satu pemain yang naik dari arah Heaven, tapi ada fault line yang masuk. Maka spot sama sekali dari arah belakang. Nih, dapetin 1 kill, mencoba mencari yang kedua, tapi kill yang begitu cepat terjadi tadi. Gilga tersisa seorang diri, sepertinya bonus round tidak akan bisa diambil, dan Morph Impact akan mengantongi 1 angka di buy round mereka, walaupun 3 pemain harus tumbang. Dan sekali lagi Morph Impact, mereka coba untuk bermain menuju ke arah side A. Kill demi killnya bisa mereka execute, dan bahkan tadi ada agresif push yang coba dilakukan oleh Ney, masuk menusuk menuju ke arah Heaven. Dan di arah Heaven udah ada fault line, tapi somehow ketika belum dicek di arah ujung sebelah kirinya, 3 pemain atau lebih tepatnya 2 pemain dari Team Frog itu bisa turun, sehingga Ney kembali bisa mendapatkan timingnya, Nona Berlian. Timingnya dan bisa dieksekusi dengan baik. Kali ini ada sebuah flash drive tadi connect, dapetin seorang Gilga. Ney melakukan eksekusi dengan cukup cepat, tapi akan menarik mundur terlebih dahulu karena ada utility yang digunakan juga untuk memukul mundur dari pemain-pemain Morph. Di sisi lain Raf dapetin seorang AM, tentunya dengan Killjoy yang berhasil di take down. Tidak akan adanya kita lihat Michel dan kawan-kawan, tapi Elgat menjadi fondasi yang begitu kuat, dapetin 2 kill di area B. Dan begitu saja usaha yang dilakukan begitu keras oleh Morph Impact langsung dipatahkan, ditepis begitu saja oleh seorang Elgat. Dan kita lihat bahan triple kill, headshot didapatkan, timingnya Ney. Ini adalah hari yang tidak cukup baik, walaupun di map pertama benar-benar on fire, tapi di map ketiga ini memang masih round yang keempat, namun dia bisa dibilang agak tidak beruntung. Tersisa Hey and Af, masih ada 0 point dan juga Fragment. Elgat akan bertemu dengan Ryan. Apakah lagi-lagi Elgat yang memenangkan head to head close combat barusan, tapi ternyata tidak, lebih memilih untuk mundur dan masuk ke arah side B-nya. Yap, betul, HNF. Spike sudah di plan. Ada sebuah aftershock juga yang coba untuk di-pop, dan 3 utility sekaligus dikeluarkan. HNF masih bisa mendapatkan 1, tapi tidak bisa bertahan dari Recon Bolt yang sudah dilayangkan oleh Womgrad. Mendapatkan informasi wallbang dilakukan, 1 angka lagi akan jatuh ke tangan Team Frog, di mana Morph Impact round yang keempat kali ini mereka coba untuk bermain split. Mereka coba untuk mengendalikan mid-nya terlebih dahulu, B main-nya coba untuk diisi, tapi tadi sekali lagi individually step up yang dilakukan oleh Elgat. Dia tahan B main-nya, that spray transfer is connected through the 2 guy on B main, dan bahkan kill yang ketiga bisa dia dapatkan di mid. Lu bisa lihat Elgat ini benar-benar bermain luar biasa banget di round yang keempat tadi, luar biasa memukau, dan skor sementara adalah 3-1, Nona Berlian. Iya, baik banget dari Elgat, tadi udah Dev omongin juga, gue setuju banget. Kali ini kita lihat Ney bermodalkan Bloodstorm-nya, apakah menjadi reset stem yang biasa kita lihat dari seorang Ney, tapi sedikit wave akan miss all the Bloodstorm, bisa langsung di-frag kembali oleh Kasa, namun ada refrag juga dari ANF, tapi ada suppress yang diberikan juga. Gilga dapetin 1 kill, langsung mundur arah ke belakang. Shock Bolt-nya tidak memberikan damage sedikit, flash point-nya connect, tapi bahkan terkena rekannya sendiri, sehingga double pick tidak bisa dilakukan. Tersisa seorang diri mencoba untuk menggocek-gocek tadi dari sofanya, namun tidak berlangsung lama. Oke, ini dia another win for Team Frog. Kemana Morph Impact? Kayak gak ada, kayak gak ada komunikasi kalau bisa gue bilang. Nona,
Ini gue mau tanya sebenarnya, dari apa yang Nono lihat ini di area Asher, lu bisa lihat bener-bener dipanis banget sama pemain-pemain dari tim Frog. Kira-kira apa nih jawaban yang bisa diberikan sama Morph Impact untuk mengatasi situasi ini, Nona? Jawaban dari Morph Impact itu sebenarnya lebih ke teamwork sih, karena kita nggak lihat itu nggak sih dari tadi, Dave? Iya, betul. Iya kan? Kayak nggak Deliver. jalan gitu komunikasinya. Yes, delivered utility-nya nggak masuk dan bahkan sekarang dari Mikasa sudah berhasil mendapatkan sebuah kill-nya. Memang pemain-pemain dari Morph sepertinya masih bermain begitu bertahan. Mereka nggak banyak melakukan pergerakan terlebih dahulu, masih coba untuk bermain di Frog di arah A-main. Sudah bersiap mencoba melakukan fight back dan Elgan sekali lagi berhasil mendapatkan kill-nya. Nei masih bisa untuk melakukan pertukaran kill dari arah defender spawn, tapi bakalan coba untuk di-repick oleh AM sepertinya, Nona Berlian. Ya, setuju banget. Dan kita lihat di sini juga ada stacking 2 player, tapi di sisi lain ada 1 player yang akan terus melakukan dari arah belakang. Nah, ini bakalan kesulitan banget mau gimana lagi, tapi ternyata ada Prisnuts yang connect Hunter's Fury-nya dapat 1 kill. Another one kan ternyata tidak, tapi setidaknya sudah dikikis Fat Penguin jadi seorang eksekutor dan menyelesaikan itu semua. Tersisa 1 player lagi yaitu AM, dimana memang dia dari segi HP belum terkikis sedikit pun, dan kita juga tahu AM punya aim, dan tapi lagi-lagi posisi dia bukan posisi yang terbaik untuk melakukan retake. Dia harus jaga di bagian hell, dia juga harus jaga bagian generatornya, dari aimnya juga begitu banyak angle yang harus dijaga oleh seorang AM seorang diri. Jadi ini bakal sulit banget kalau dia ada arsenal lebih, maksudnya utility seperti Nanoswarm dan kawan-kawannya. Apalagi sekarang posisinya udah ketahuan, langsung di wallbang aja dari bagian Hellcar Heaven-nya, mencoba dapat kelumpungan spray-spray cantik, tapi ternyata yang berhasil ditumbangkan. Mencoba wallbang full time, oke, akan mencoba exit strike, tapi double kill itu saja yang bisa didapatkan oleh seorang AM, dan 1 poin akhirnya bisa dikantongi oleh Morph Impact. Yap, 1 angka memang berhasil didapatkan oleh Morph Impact, tapi itu adalah ronde yang sangat mahal di mana seluruh pemain dari Morph Impact berhasil ditumbangkan, dan mungkin bisa kita lihat di layar di bawah utility dari pemain-pemain Morph Impact itu nggak semua bermain dengan full shield, agak sedikit rumit sepertinya. Dan menurut gua di sini pemain-pemain dari Morph Impact sudah mulai menemukan caranya seperti yang tadi Nona bilang, di mana mereka sudah mulai menjalankan komunikasinya, dan we'll see di round yang ke-7 ini, Nona Berlian. Yap, we'll see. Apakah mereka mulai bisa bangkit kembali dari Morph Impact, karena ini dari tadi kita belum lihat sebagaimana performa yang biasanya kita lihat. Dan apalagi untuk di round kali ini ada lockdown, ada cosmic divide, dan ada null command. Tadi offline dibangun juga, tapi sepertinya akan mendelay begitu saja. Tapi kill feed-nya Mikasa lagi-lagi dapetin kill karena Raf. What a play dari Mikasa. Ini Mikasa benar-benar kuat banget sih. Tadi main sebagai sentinel aja keras, apalagi dia pakai jet ya, Dev ya. Betul, dia emang basic dari kemarin kita lihat sebagai duelis, tapi Nei membuka sekarang dengan sebuah tailwind, dan Galga berhasil bahkan menambahkan sebuah kill kembali. Walaupun memang masih bisa di-revive, tapi akan langsung diturunkan kembali dari Hey NF. Sudah terpanis, dan Rolling Thunder dimiliki oleh Elgat. Elgat yang akan coba untuk melakukan retake. Masih ada sebuah fault line juga. Sudah terdampak oleh Rolling Thunder, terdampak dari fault line juga. Masih mencoba melakukan pick karena dia tahu di mana keberadaan dari Freeznat, tapi Freeznat with that swing berhasil mendapatkan sebuah kill kembali. Gak ke-expect dari arah belakang. 1 angka lagi akan jatuh untuk tim Frog, Nona Berlian. Iya, itu agak momen yang sedikit lucu ya, dimana udah ngepick ke angle-nya, terus ternyata bisa dimenangin oleh sebuah Vandal juga. Ya, well, tadi ada refrag yang terjadi sama Wormgrad juga baik banget. Gue suka banget sama opini Dave di map yang sebelumnya, dimana tim Frog ini kuat. Walaupun banyak yang notice Elgat, tapi ada Mikasa, ada Wormgrad, Gilga, AM yang bisa ngerubah semuanya. Jadi mereka nggak cuman bertumpu ke 1 player aja, dan well, ini Valorant yang main 5 orang, dan itulah yang dibutuhkan dari tim untuk bisa dapetin poin demi poinnya. Dan mari kita lihat sekarang round yang sedang berjalan. Fat Penguin sudah terkikis HP-nya dengan shock bolt yang dilemparkan tadi.
Mikasa coba tadi melakukan free shot tapi belum juga bisa mendapatkan seseorang. Tapi ada sebuah hold line tadi, bahkan aftershock double kill didapatkan oleh Womgrat. Baik banget, sebuah defending yang sangat keras dibangun oleh tim Frog, tapi Morph Impact masih juga bisa menembus pertahanan tersebut masuk ke arah side B-nya. Bahkan inisiasi planting spike sudah dilakukan di area market ya, diisi. Oh, Mikasa deket banget jaraknya tapi masih bisa dapetin keluar operator. Reflect terjadi, ada sebuah flashpoint yang connect, terbutakan, double kill. Oh, banyak threat kill yang terjadi. Bahkan that's it, tiba-tiba selesai, tersisa 2 player dan bisa di-defuse. Itu ya Dev, coba deh tolong deh, itu kayak itu sebenarnya good move tadi Nona, di mana Morph Impact mereka coba untuk jalankan serat penyerangan mereka, main dari arah B main ketika Recon Bot sudah dihancurkan, dan Womgrat punya peran penting di sini. Dari arah lane dia dapetin 2 kill, dan 2 kill tersebut lagi-lagi dapat assist, dapat support yang luar biasa dari Elgato. Kalau lu lihat tadi ada satu aftershock itu yang mau nggak mau maksa pemain dari Morph Impact pilihannya cuma satu, nge-swing lebar. Dan ketika mereka mau nge-swing lebar, itu udah ditaruh crosshair dengan manis tadi oleh Womgrat sehingga dia bisa dapetin 2 kill. Dan thanks to Elgato sekali lagi, dengan utility-nya dia bisa mendapatkan 2 assist dan juga 2 kill di round yang ke-8 barusan Nona berlian. Iya, untuk Morph mungkin take a breath, coba minum dulu, mungkin kurang oksigen ya kan, mungkin dehidrasi. Kalem, mungkin memang under pressure pasti, ini udah last chance banget untuk melanjutkan perjuangan. Tapi sekali lagi take a break karena butuh banget. Pasti Om Wawan nungguin juga time out, dan kali ini Cosmic Divide sudah dibangun, sudah dinyalakan juga. Location dari seorang Gilga udah ke-reveal, suppress juga nggak bisa melakukan dan mengeluarkan utility yang dibutuhkan. Mikasa mencoba peruntungannya juga tadi dengan Quickscope mungkin maksudnya, tapi ternyata ada sebuah bag yang dibangun saja. Oh my god, Mikasa dapetin seorang Ney, tapi ada reflect yang terjadi dengan Ralph, tapi ada Hunter's Fury juga. Alarm bot ke-trigger. Ini udah rame banget yang udah masuk, tapi retake yang dibangun belum begitu efektif karena utility udah keluar, tapi belum bisa masuk ke arah lain. Tetapi di sisi lain Elgato dapetin double kill. Agak nge-whiff tadi dari seorang Fat Penguin. Lagi-lagi penggunaan bridge yang sangat optimal. Ada Womgrat dari belakang yang mencoba untuk cover, tapi ada Freeze Nuts dan juga HNF yang sudah expect keberadaan hal tersebut. Seenggaknya kita lihat dari facecam-nya udah mulai tersenyum dari seorang Freeze Nuts. Well, good choice by Morph Impact. Ketika mereka tahu mereka punya Cosmic Divide dan mereka punya sebuah lockdown, mereka tadi coba untuk main post plan agresif. Bisa dilihat juga tadi 2 atau sampai bahkan 3 orang pemain sebenarnya itu bergerak menuju ke arah A-Short lagi untuk mempanis satu persatu pemain yang ada dari arah Garden atau yang akan datang dari arah Garden, dan berhasil dipanis juga tadi oleh Mikasa satu pemain. Dan Elgato, dia memang bisa untuk mengembalikan keadaan, tapi apa daya setelah 2 kill yang bisa dia dapatkan, dia ketek ke low HP, dan nggak semuanya harus dilakukan sebenarnya oleh Elgato Nona berlian. Dan sekarang arah side A sudah mulai masuk dan Ravelin sudah mulai mendapatkan kill, dan Spike akan segera di-plant Nona berlian. Iya, dan kali ini Nai juga udah dimodelin sama Bloodstorm. Oh my god, what a play dari Womgrat. Gue bahkan kaget, dan Freeze Nuts dapetin kill ke arah Womgrat, dan begitu juga Mikasa udah berhasil di take down. Tapi di sisi lain AM dapetin Ralph. Threat kill lagi-lagi terus terjadi dengan cepat. Lockdown juga udah berhasil di take down. Gak usah terlalu terburu-buru juga untuk melakukan retake karena masih ada waktu. 2v2 situation berimbang kembali, dan diffusing diinisiasikan, tapi ada Gravity Well yang mendelay hal tersebut. Di arah lain Hunter's Fury-nya sudah connect, bahkan dapetin 3 kill yang dibutuhkan. Itu baik banget dari Freeze Nuts. Lagi-lagi sebuah step up game yang bisa didapatkan dari Morph Impact saat bener-bener kritis, nggak bisa dibilang. Yes, anti-eco yang sekali lagi dimenangkan, tapi dimenangkan dengan sedikit dak-dikdukser, di mana tadi ada sedikit overpick yang coba dilakukan oleh rekan-rekan dari Morph Impact untuk nge-push sampai ke arah A-Short, dan hampir bisa di-shutdown. 2 kill tadi tercatat bisa didapatkan oleh rekan-rekan dari tim Frog. Lockdown dibuka tadi, sebenarnya gue menunggu-nunggu momen di mana Elgato akankah dia nge-pop Rolling Thunder-nya, karena itu merupakan round yang winnable. Banyak Arsenal yang jatuh, tapi ternyata dia tidak memilih untuk melakukan pop Rolling Thunder tersebut, dan lebih memilih untuk bermain atau ditahan untuk retake di round kali ini mungkin Nona berlian. Ya, mungkin itu situasi yang juga diputuskan sama Elgato ya. Setuju sama Dave.
Dan kali ini surprise juga sudah diberikan ke arah Womgrad. Bakal susah juga nyari info apakah di side B ini udah stacking banyak player dari Warp atau cuma 3 player aja. Apakah ini sebuah usaha untuk membangun asumsi? Ini masih bertanya-tanya juga. Karena dari tim Frog sendiri udah ada Cosmic Divide juga yang dibuka. Akan sulit untuk ke Morph Impact. Lagi-lagi tempo permainan jadi lebih lambat, jadi Scanning lebih ahead. santai sedikit, lebih takes time. Mereka butuh waktu untuk memutuskan sesuatu, tapi ternyata Dual Command sudah dinyalakan. Tentunya akan memukul mundur. Rolling Thunder juga sudah dibuka, tapi tidak ada follow up dari rekan-rekannya karena ada Dual Command yang akan menyulitkan. Zero Point-nya bahkan nge-detect 2 player. Tristan dapetin 2 kill. Elgato play dapet pembuka kill, tapi di sisi lain kill terus terjadi. 2v3 situation, bahkan 1v3 situation. Gilga memang kuat banget, tapi apakah dia bisa dapetin clutch kali ini? Oke, bertemu satu player, bahkan headshot didapatkan. Hey, NF ditumbangkan, tentunya akan memberikan informasi untuk rekan-rekan dari Morph Impact. Udah di-expect dan say goodbye. You gotta go to sleep for a while. Dan ini poin tambahan lagi untuk Morph Impact. Tiba-tiba aja ini langsung dikejar, bahkan tanpa adanya time out. Yes, lagi-lagi time out menjadi pertanyaan ya untuk kita semua. Gilga sudah dapetin beberapa kill ya. Tadi gua hampir menunggu Elgato kapan dia bakal ngepop Rolling Thunder, tapi balik lagi dia ketika mau ngepop Rolling Thunder itu berhasil dipotong dengan sangat baik. Dan ini good contact play dari Revelin dan juga Freesnatch. Mereka tahu kalau, atau lebih tepatnya Revelin tahu kalau Freesnatch itu ke low HP. Mau nggak mau Freesnatch yang harus jadi orang potong, dan Rev taruh crosshair di angle yang tepat banget. Dan sangat amat disayangkan tadi masih punya 1 star tapi belum dikonversikan jadi Nebula untuk nutup B-main, sehingga round yang cukup mendebarkan tadi berhasil dimenangkan kembali oleh Morph Impact. Dan sekali lagi kita bisa katakan Morph Impact coming from behind. Akankah kita melihat skor line 7-5 sama seperti map yang kedua tadi, Nona Berlian? Hahaha, kayak deja vu terus ya di setiap Iya, mapnya ya. betul. Aduh, jadi ada repetisi ya dari tadi tuh. Tapi kalau di map sebelumnya kan yang unggul tuh Morph ya, baru dikejar Team Frog ya. Iya, Morph, betul. Iya. Team Frog dulu dong. Bener gak sih? Team Frog dulu pas jadi attacker dapat 7. Ah iya, dapat 7 ya, benar-benar. Di map pertama baru Morph Impact yang leading ya. Betul. Well, kita lihat apakah 6-6 kayak di map pertama atau 7-5 nih, kayak di map kedua. Untuk yang di map ketiga kali ini, karena tempo permainan juga lebih lambat dibandingkan sebelumnya karena nggak ada utility yang keluar dari tadi. Sampai 30 detik akhirnya Zero Point dikeluarin, drone juga udah dikeluarin, Gravity Well akhirnya keluar, bahkan ditarik terus habis itu ball line. Sebuah penggunaan utility yang sangat baik dari tim Frog dan langsung panik. Tapi di sisi lain ada sebuah reflect dari seorang Ralph lagi-lagi yang suka sekali memposisikan dirinya di sebuah posisi yang unexpected, yang memberikan kejutan-kejutan kecil yang berimpact untuk rekan-rekannya. Tapi kita lihat Elgato sudah menyelesaikan round kali ini 7-5, 7 untuk tim Frog, 5 untuk Morph Impact. Ini Oh boy, keren banget sih. the Symphony itself, that utility usage, Gravity Well langsung dikeluarkan. Mikasa dengan sangat amat bebas menembaki seluruh pemain yang sedang tertarik dan terkena efek dari vulnerable. Itu Spectre dari jarak segitu kena efek vulnerable, double damage, rasanya udah kayak Phantom. Dan bener aja 3 pemain berhasil dipunish dan datang sebuah Rolling Thunder dari Elgato. What was that? Good call banget dari Mikasa. Dan sekarang akhirnya kita melihat adanya pause, walaupun ini bukanlah tactical tapi ini adalah technical. Kita bakal langsung tanya sih sama Om Wawa. Om Wawa, gimana Om? Wow, oke. Ini luar biasa sih Elgato, terutama sebagai jangkar yang menjaga di Garden ya tadi ya. Berulang kali bisa dapetin poin-poinnya juga. Tapi satu hal yang pasti tim Frog di sini, utility usage-nya mereka bagus banget sih. Satu dibuka di atas, terus cover teman yang lain juga. Dan adanya Womgrad yang mengcover dari sisi belakang. Memang Womgrad kalau dilihat nggak terlalu banyak ya dari segi poin kill-nya. Tapi dia bisa nge-backup dengan informasi yang lebih untuk membiarkan Mikasa ataupun Gilga nanti memberikan kill-nya juga, Dev.
Terima kasih banyak Om Bawa, dan sekarang second half of Pistoron udah dibuka. Mikasa begitu cepat bersama seorang Elgat, dan bahkan kita belum sempat ngelihat apa itu yang terjadi. Gimana skenarionya mereka bisa masuk ke arah entrance, dan tiba-tiba saja dua pemain sudah hilang. Freesnatch harus bertahan di arah Heaven di balik sebuah nebula, dan masih belum bisa untuk melesatkan sebuah recon bolt retake yang akan coba dilakukan. Ney datang dari arah belakang. Akankah tercek satu pemain yang ada dari arah Wine, tapi ternyata Womgrat melakukan swing, wide swing bahkan ke spot juga di minimap. Kalau satu ada di arah Heaven, mencoba untuk di pick off dan terpick off tadi oleh Womgrat. Pistol on second half jatuh juga ke tangan tim Frog Warna Berlian. Gue suka banget sih sama permainan tim Frog di map kali ini. Mereka bener-bener rapi dan selalu ada body system yang jalan. Di saat rekannya ditembakin, oh dia tracing bullet di mana, terus langsung terjadinya refract. Dan ini yang kita nggak lihat dari Morph juga. Masih ada gap 3 poin, tapi masih kejerable kalau gue bilang. Jadi walaupun sekarang SOP-nya harusnya ya ini bisa miliknya tim Frog, tapi kita nggak tahu juga. Lagi-lagi kalau mereka dapetin momentumnya, mau Impact bisa dapetin apa yang mereka butuhkan. Tapi kita lihat di sini defending yang dilakukan juga cukup sulit, kan ada touch point yang connect kedua player sekaligus. Headshot didapatkan, tapi lihat di kill feed-nya itu semua yang dapetin adalah tim Frog. Morph tersisa satu player aktif, ini udah kayak SOP round aja nih. Ya udah selesai dan dapetin 1 poin lagi. Kalau mereka next roundnya bisa menang lagi, udah 2 digit duluan. Tapi justru yang menurut gue jadi penentu adalah round sekarang di saat Morph Impact udah full buy. Ini udah now or never banget sih untuk ngejar ketertinggalan poin. Will the journey end here for Morph Impact? Mereka tadi anti-eco memang yang dimainkan, tapi dari cara tim Frog masuk menuju ke arah side A dengan secepat itu, mereka udah menunjukkan confidence yang dimiliki oleh tim Frog. Mereka udah di atas angin semua, tembakannya lagi on point, dan balik lagi Mikasa dan juga Elgat menjadi dua sosok monster yang mengerikan yang harus segera disegel oleh pemain-pemain dari Morph Impact. Dan bahkan sekarang entry-nya sudah coba dilakukan, terjebak di posisi tidak enak dari Ney, masih bisa menjadi 2 kill dan bahkan 3 dibalas 3. Secepat itu pertukaran yang terjadi, dan side B sudah dikuasai oleh rekan-rekan dari tim Frog. Retake harus dilakukan. Ada 0 poin yang keluar, but sekarang HNF membuka sebuah flash drive-nya, mencoba untuk melakukan fight back, dan Mikasa masih bisa untuk menahan crosshair-nya, masih bisa untuk mendapatkan sebuah kill. Fat Penguin tersisa seorang diri. It's 1v2 situation. Masih ada satu Astra Star dan bakalan coba untuk ditarik terlebih dahulu, tapi apa daya gravity well tersebut gak bakalan narik siapa-siapa. Coba melihat ke arah sebelah kanan, melihat keinggalan salah, dan bahkan Mikasa bisa untuk menutup. Bonus round diamankan oleh tim Frog. Double digit is real for tim Frog, Nona Berlian. Wah, ini sih gue udah bisa bilang bahwa yang ditembak karakternya, yang kena mental orangnya sih. Kayak kita lihat Morph, mereka dapetin kill di saat tim Frog maju masuk ke arah side yang mereka inginkan. Tapi ya itu distraksi, kayak apa ya, aku bisa bilang threat kill jalan gitu. Satu ke takedown, tapi tim Frog dapat 2. Habis itu nge-refract, tapi habis itu mereka dapetin lagi 1. Jadi setiap threat kill yang terjadi itu menguntungkan tim Frog. Somehow gue nggak lihat defending side dari Morph Impact ini kuat sih. Kayak mereka benar-benar kaget dan gak siap menyambut kedatangan dari tim Frog sendiri yang bermain cukup cepat tadi. Dan sekarang kita masuk ke round yang ke-16 saja. Cukup nostalgianya membahas round yang barusan. Kali ini di area catwalk sudah diisi 1 player. Ruff sudah ketek begitu banyak XP, baru juga nongolin badannya, dan dia terpaksa dipukul mundur untuk masuk ke side B terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat di minimap, ini belum ada satu side yang komit. Di area Wine udah ada Astra, Wine di bagian A. Kalau ini berarti harusnya ke A. Oh my god, flash drive-nya connect, tapi dia nggak ngecek arah belakang. Terkena timing. Hey, NF berhasil di take down. Ini sebuah jalan yang terbuka banget untuk tim Frog, dan Ney coba menjadi pembeda kali ini. Coba dapetin kill, tapi reflect lagi terjadi. Tersisa Ruff seorang diri. Planting juga sudah dilakukan. Ruff yang udah nge-take XP dari awal game dimulai. Ini udah impossible bisa dibilang. Oke, dia dapetin 1 kill, but that's all. Shutdown, dan 11 poin sudah dikantongi oleh tim Frog.
Gimana ya? Kita bilang ini bener-bener ter-outplay untuk kali ini Morph Impact. Bahkan kalau tadi Nona mungkin lihat ya, di arah side A itu udah ada 3 orang pemain dan 1 pemain di arah Garden udah di stack seperti itu. Memang Arsenal jadi tidak diuntungkan, atau lebih tepatnya Arsenal yang dipakai oleh Morph Impact itu lebih minimalis. Tapi nggak ada trade yang berjalan, nggak ada utility yang digunakan untuk mendelay. Dan bahkan HNF di arah entrance dia kena timing ketika buka flash drive, nggak ngecek ke arah Wine dan berhasil untuk didapatkan free frag. Kali ini adalah round yang sangat amat penting, karena kalau mereka gagal dapetin round ini dari Morph Impact, sepertinya usaha bisa pupus di sini kalau misalnya di round selanjutnya tidak ada trifle yang bisa didapatkan, Nona. Iya, setuju banget sih, karena mereka juga udah all out di round ini. Dimana kalau misalnya mereka gak bisa menangin, tentunya mereka akan eco, dan Team Frog udah dapetin match point. Bakalan lebih gede banget presentasi mereka untuk bisa dapetin map yang ketiga kita. Tapi, well, let's see. Ada Nai dengan Bloodstorm dan juga Operator di area defending tentunya menjadi pondasi yang cukup kuat, dimana menjadi sebuah reverse card di map pertama Icebox tadi. Apakah kita akan melihat performa seperti itu lagi? Atau, well, gue gak lihat Tristan satu Penguin membuat sebuah pergerakan yang unusual dan surprisingly oke gitu. Tapi sebuah play through the smoke, dapetin 1 kill. Bahkan refrag yang terjadi begitu cepat, Morph dapetin triple kill dan flawless. Kau ternyata tidak. Ternyata dimenangkan Morph begitu cepat dan selesai begitu saja. Gue bahkan gak sempat lihat apa yang terjadi nih, Dev. Bisa tolong di callback? Thanks for the recon by Freesnuts, di mana recon ball tersebut bisa dapetin 3 informasi sekaligus. Hey NF langsung kontak terhadap informasi tersebut, dia dapetin 1 kill. Freesnuts pun dengan 1 through the smoke tadi. Itu recon yang jujur sulit banget untuk dihancurkan di atas pohon short. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Freesnuts. Dia dapetin timingnya, dia dapetin killnya, dan itu adalah poin yang cukup penting. Sekarang penyerangan sepertinya akan dilakukan menuju ke arah side B, Nona Belia. Yap, di area side B dan Rolling Thunder juga sudah dibuka untuk nge-clearing side B-nya supaya mengusir player-player dari tim Morph. Akan coba untuk retake seperti dari Cosmic Device juga, tapi surprise untuk Wormset, ada refrag yang terjadi, Mikasa dapetin 2 kill, bahkan Null Command tidak akan bertahan lama. Freesnuts mencoba masuk ke arah Cosmic Device yang telah dibangun. Oke, tidak ingin terlalu buru-buru recon ball, tapi Nai dapetin Mikasa yang menjadi ujung tombak dari tim Frog. Tapi di sisi lain itu semua hanyalah sebuah bait, karena inisiasinya langsung memperotasi ke arah side A, di mana juga kita lihat ada lockdown yang sudah dibangun. Jadi ini bakalan sebuah usaha yang menarik untuk kita lihat dari Morph Impact melakukan retake, Dave. Ya, tapi masih ada traveling tertentu, bahkan tidak ada lockdown. Ini menjadi situasi yang lebih sulit lagi untuk melakukan retake. Dan sekarang sudah ada Nano Swarm yang digunakan untuk mendelay. Mereka benar-benar bakalan main post plan, Aftershock, Gravity Well coba di pull, Nova Pulse dikeluarkan, dan bahkan Nano Swarm yang connect 2, tumbang 3, bahkan 1 pemain yang tersisa itu Fat Penguin gak bisa berbuat banyak, and match point didapatkan oleh tim Frog di map yang ketiga. Oh boy, good fake strategi yang bisa mereka mainkan. Semuanya rotasi ketarik ke arah side B dan side A-nya kosong melompong. Dan 2 ultimate sudah dikeluarkan, tapi apa daya 2 orang yang ada di arah side B untuk bermain fake masing-masing mendapatkan kill yang begitu penting juga. Akankah upset loss akan terjadi di match yang kedua kali ini, Nona Berlian? Wah, gua ragu akan adanya hal itu ya. Maksudnya langsung kelar gitu ya, Lihat ya? Sorry. Upset loss itu udah Iya, sorry. Gak fokus ya, ini terlalu banyak yang terjadi. Kita balik ke gamenya dulu kali ya, Dev. Tapi karena kita lihat di sini tim Frog udah kekikis, 1 player HP-nya juga udah sekarat banget dari Wormgrab. Bakal kesulitan, tapi inisiatif tadi juga berhasil dilakukan tanpa keraguan. Elgat melesat masuk ke arah depan, tapi Freesnuts dapetin 2 kill-nya. Tersisa 3 player aktif, bahkan wallbang dari AM baik sekali, sebuah kalkulasi yang sangat tepat. Namun kali ini kita lihat Nai akan berjibaku terlebih dahulu, akan baku tembak juga dengan seorang AM. Siapakah yang memenangkan head-to-head combat ini? Sebuah headshot didapatkan, tapi refrag terjadi dan selesai. 12-7 dan 1 poin didapatkan oleh Morph Impact.
sorry banget ya. Yap. Tadi gua nggak connect. Not now, Team Frog. Not now. Statewide Morph Impact. Mereka masih membuktikan bahwasannya mereka masih ingin menahan asa mereka. Round by round bisa didapatkan oleh Morph Impact. Terbukti dari retake yang tadi mereka coba untuk lakukan. Retake tersebut berhasil dan sangat manis. Elgato mencoba untuk bermain agresif, tapi Fresh Nuts dengan sebuah ultimate-nya tadi berhasil untuk menumbangkan Elgato dengan Hunter's Fury di arah market, dan AM di arah side mencoba untuk melakukan spray transfer, tapi apa daya Fat Penguin sudah datang dan lebih siap untuk crosshair placement-nya, dimana AM tadi baru saja memutar atau harus memutar badannya terlebih dahulu dari arah lane menuju ke arah stair. Nona Brilliant. Here. Ya, setuju banget. Dan ini 12-7 Mikasa dibekali oleh Bloodstorm. Oh, agak weird sedikit. Dua kudanya tidak mengenai siapapun. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua untuk seorang Nai. Tapi ada reflect dari seorang Elgato. Dengan arsenal yang minimalis, mereka tetap bisa mendapatkan kill. Mau diangkat sedikit sulit. What a play dari Gilga, Ralph. What happened to you? Karena nggak bisa dapetin Gilga dengan sebuah space yang begitu besar. Sebuah angle yang cukup free. Tapi well said, sudah terjadi juga fragment dari berhasil di-kill dari seorang Gilga. Ada refragment jadi 2v2 situation. Headshot didapatkan oleh seorang Hey Enough. Sebuah flash drive yang baik sekali dioptimalkan. Fat Penguin menjepit AM dan juga adanya Hey Enough. Tentunya akan sulit untuk seorang AM keluar dari trap yang telah dibangun. Tidak ingin terlalu terburu-buru, akan melakukan double pick di saat yang bersamaan sepertinya. Mari kita tunggu. Oke, Voltec, attack HP-nya 15 HP, memukul mundur Hey Enough tentunya. Dengan kayak gitu kita lihat agak sedikit panik dari seorang Hey Enough. Pergerakan AM ini bisa dibilang pergerakan yang cukup bahkan dapetin satu kill, tapi itu aja yang boleh didapatkan oleh seorang AM, tidak poinnya, karena poinnya lagi-lagi dikantongi oleh Morph Impact. Wah, itu round yang roller coaster banget. Masa iya ditutup dengan sebuah thrifty? Itu cuman sheriff aja, tapi 3 pemain dari Morph Impact bisa ditumbangkan dengan begitu cepat. Untungnya tadi thanks to Hey NF yang bisa untuk melakukan refrag demi refragnya. Itu kalau tadi Womgrat lolos sedikit lebih lama, dia bisa nutup, dia all drone, dia attack, Hunter's Fury can confirm a kill. Mungkin situasi bisa berbalik jadi 2 versus 1, tapi untungnya HNF tadi bisa dengan sangat sigap untuk langsung ditumbangkan. Nona Berlian. Iya, ini tiba-tiba 12-8 menjadi angin segar juga ya untuk Morph Impact. Masih ada asa untuk berjuang, masih ada asa untuk melanjutkan, memperpanjang nafas mereka di Valorant Challengers. Tapi Womgrat lagi-lagi dengan Hunter's Fury-nya yang on point, dapetin 1 opening kill, mengikis dari active player yang ada, tentunya memberikan early advantage untuk saat ini. Yes, betul, early advantage memang berhasil didapatkan, tapi sekarang finishing tentunya jadi eksekusi yang harus dilakukan. Memang ada sebuah lockdown di tangan dari AM. Akankah lockdown tersebut akan digunakan? Karena dari Ravelin, dia juga punya lockdown. Mungkin akan ada lockdown dibalas dengan lockdown. Untuk bermain fake sudah tidak mungkin karena Ney sudah memperkecil jarak, sudah mengendalikan dari arah A main. Dan ini tinggal bagaimana setup mereka untuk masuk. Recon Bolt sudah dilayangkan dan bahkan ada fault line. Ravelin didorong mundur, gak bisa berbuat banyak, dan bahkan Ravelin yang punya lockdown berhasil ditumbangkan. Nona Berlian sekarang. Iya, dan baik sekali, gue setuju banget. Di saat itu Ravelin udah di take down, itu gak ada lockdown balasan. Tentu retake bakal susah banget dilakukan. Tapi ada Cosmic Divide yang dibangun bahkan oleh tim Frog. Mereka ingin sekali hasil yang pasti. Aftershock mencoba mendelay retake yang dibangun. Nah, dapetin Mikasa, Womgrat dapetin Fat Penguin. Di sisi lain ada poin yang connect. HNF dapetin Womgrat. Nick, oh my god, say goodbye to Valorant Challengers untuk Morph Impact, karena